Baik, terima kasih dari Kementerian BUMN, kemudian KSP, kemudian dari pimpinan Komisi 4. Terima kasih Pak Dasko, Bapak Ibu Menteri, teman-teman dari KPA. Saya kira kata kunci untuk semua topik ini sebetulnya bukan permasalahan yang tadi ditampilkan, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ATR, yakni keberadaan satu peta, Pak. Karena semua sengketa itu untuk sebagian disebabkan perbedaan persepsi mengenai batas-batas lahan. Jadi saya mengusulkan agar ada upaya untuk bisa mempercepat penyelesaian peta yang 1:5.000 tadi. Kalau tahun depan Jawa dan Kalimantan, kalau bisa di era pemerintahan Pak Prabowo ini Pak lebih cepat lagi Pak. Karena kita membuat aturan dan arrangement sebaik apapun, ya Pak Raja Juli ya Pak ya. Tapi kalau nanti di lapangan ada perbedaan soal peta, soal batas tanah Pak, ini masalah nanti nggak selesai-selesai Pak. Kebetulan saya hobi properti juga Pak, hobi tanah Pak. Jadi ngalamin sendiri bagaimana pokok permasalahan itu sebetulnya bukan pada aturan Pak, tapi pada peta di lapangan. Saya yakin kita buat aturan sebaik apapun, kalau petanya ini belum jelas, masih 1:1 juta, bukan 1:5.000, urusan kita nggak selesai-selesai. Jadi usulan agar kita bisa memperkuat Pak Menteri ATR, supaya peta yang akurat ini bisa diselesaikan Pak. Jadi urutannya mohon maaf Pak, bukan di Kementerian Kehutanan Pak, bukan di teman-teman di sana Pak, tapi di Pak Menteri ATR Pak. Ini sistematika berpikirnya dulu Pak. Yang kedua, pada saat bersamaan memang diperlukan untuk adanya pembuatan tata ruang menyeluruh. Apakah kemudian ini nanti akan dikerjakan oleh Kementerian ATR Pak Dasko, atau misalnya dibuat badan tersendiri, apakah permanen ataukah ad hoc? Intinya setelah kita punya peta Bu, kita harus punya tata ruang. Karena yang kita urus ini nanti bukan cuma teman-teman petani, bukan cuma masalah pertanian, tapi juga Bapak Ibu sekalian semua urusan kehidupan kita ini berkaitan dengan tanah. Kecuali kita sudah jadi arwah gentayangan, ya, kita semua ini masih nginjak tanah. Mohon maaf, cerita teman-teman petani ini hanya sepersekian saja di permasalahan tanah di lapangan. Belum kita bicara masalah kawasan industri, belum kita bicara masalah pendidikan, sekolah, belum kita bicara keagamaan. Mohon maaf Pak, urusan pembebasan atau urusan pembangunan jalan tol ke Sukabumi itu bukan cuma urusan lahan pertanian Pak, tapi lahan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Pak. Bisa dicek kepada Menteri PU. Jadi Pak, mohon maaf Pak, tata ruang ini Pak. Nah saya nambahkan Pak Menteri ATR, Menteri Desa. Menteri Desa mengatakan bahwa ada 3.000 desa yang masih ada di kawasan hutan Pak. Kebetulan kampung halaman saya kedua itu Pak Kalimantan Tengah Pak. Beberapa tahun yang lalu Pak, ada bupati Pak menggugat, saya lupa persisnya bagaimana. Tapi urusannya adalah ternyata sebagian kantor pemerintah kabupaten, termasuk kantor bupati, wilayah hutan Pak. Demi Allah. Pak Kodari, kantor gubernur, kantor DPR, kantor Polda Kalimantan Tengah, kawasan hutan. Tos. Kalau data saya nggak ada sih Pak, kalau beliau nggak tahu ya data aktivis beliau ini. Yang saya ingat itu ya Kabupaten Kapuas, yang memang ketemu langsung dengan saya. Jadi jangankan petani Pak, bupati pun juga sebetulnya ngeluhnya sama Bapak. Ya. Itu Pak Dasko. Jadi permasalahan tata ruang ini permasalahan yang basic banget di kita. Bukan hanya masalah pertanian, tetapi semua urusan ada di situ Pak. Jadi setelah peta Pak, logika berpikirnya adalah tata ruang Pak, kita bereskan Pak. Betul-betul, semua lini. Nah kenapa saya mengusulkan badan? Karena tadi, urusan tata ruang ini nggak mungkin hanya satu sektor saja Pak. Nanti ada Kementerian Pertanian, berkaitan dengan lahan pertanian. Nanti ada Kementerian SDM berkaitan dengan soal lahan tambang. Saya ini sedang membantu Pak Pertamina Hulu Energi Pak.
Karena mereka mau ngejar target kemandirian energi Padasco itu terkendala dengan aturan dari gubernur kemarin Jawa Barat bahwa tidak boleh alih fungsi lahan. Jadi mereka mau produksi minyak itu, Pak. Karena itu lahannya itu lahan pertanian, nggak bisa dikerjakan, Pak. Jadi kata kuncinya adalah tata ruang lahan secara keseluruhan. Nah, kalau yang ketiga, saya hakul yakin bahwa presiden itu orientasinya adalah kepada pemerataan ekonomi. Keberpihakan beliau 1000% kepada rakyat. 1000% kepada rakyat. Dan pada titik itulah kemudian ya pemberdayaan petani ya termasuk di dalamnya penguatan ekonomi merupakan suatu komitmen yang tidak bisa dibantah lagi, Pak. Tetapi ya kalau kita bicara dan mendudukkan persoalan teman-teman ya dari KPA ya. Jadi pokok persoalan kita ini bukan dengan presiden, Pak. Komitmennya udah jelas. Apalagi Pak Dasko ya dan Pak Cucun ini dengan Pak San Mustafa juga komitmennya jelas. Pertemuan bisa terjadi pada hari ini, kalau tidak ada komitmen tidak bisa, Pak. Tetapi maaf, Pak, untuk dipahami oleh teman-teman, kalau kita runtut logika berpikirnya, ini persoalan yang di lapangan ini adalah kondisinya ini dari bawah ke atas, Pak. Seberapapun komitmen dari Pak Dasko, dari presiden, dari teman-teman yang kementerian di sini, Pak, tapi kalau petanya belum ada, Pak, Bapak nanti ribut nggak selesai-selesai, Pak. Tata ruangnya nggak diberesin, Pak, nanti ribut nggak keruan-keruan, Pak. Jadi ini semua harus diurut ya dari peta, kemudian tata ruang, yang lainnya insya Allah kita yakin akan akan sama. Karena komitmennya sudah sama, Pak. Komitmennya sudah sama, masalahnya ada di teknis teknokrasi. Terima kasih, Pak Dasko. Baik, Pak Menteri BUMN. Pak Ketua, sebelum ke Pak Menek BUMN, Pak Ketua. Izin, Pak Ketua. Iya, silakan. Izin, Pak, untuk nambah Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita itu ada 5 rezim tentang tata ruang. Ya kan? 5 kementerian yang nangani tata ruang. Pertama, tata ruang darat. Itu di Kementerian ATR BPN, CQ Dirjen Tata Ruang. Kedua, tata ruang darat hutan. Itu di Dirjen Planologi Kehutanan. Nomor 3, itu tata ruang bawah tanah. Itu di Dirjen Minerba ISDM. Nomor 4, tata ruang udara. Itu di bawah Demi Pertahanan, di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kelima, tata ruang laut. Itu di bawah Kementerian KKP. Di dalam draft revisi PP 21 tahun 2021 dalam ratas kabinet, sudah disepakati bagaimana kita menuju ke dalam one special planning atau satu tata ruang. Tetapi belum bisa satu kelembagaan, karena itu atas perintah Bapak Presiden, di dalam draft itu dimasukkan nanti ada forum komite tata ruang yang bertemu, mengambil keputusan setiap bulan sekali, yang pimpinannya adalah Kepala Bappenas yang akan ditunjuk nanti. Saya kira itu, Pak Kodari, terima kasih. Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Profesor Sufmi Dasko, Bapak Cucun, dan Pak San Mustafa, serta para menteri yang saya hormati dan juga pimpinan Komisi 4, serta teman-teman dari KPA, ada Ibu Dewi sama Bapak. Salam kenal, Pak. Kami sebetulnya sejalan dengan prinsip yang disampaikan oleh pimpinan dan juga Bapak sekalian, bahwa pada dasarnya tentu kita ingin seluruh aset yang kita miliki juga produktif, Pak. Jadi sayang juga kalau kita punya aset kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi tadi juga disampaikan bahwa karena ini bentuknya aset tercatat sebagian besar, Pak, di BUMN, tentu yang diharapkan oleh teman-teman di KPA adalah ultimate ownership terhadap aset tersebut. Tetapi karena itu di luar kewenangan daripada kami di Kementerian BUMN, kami menawarkan ada 2 skema yang bisa kita pakai untuk sementara sampai kita mencapai tahapan yang kita harapkan. Yang pertama adalah
BUMN sangat terbuka untuk bekerja sama di dalam pemanfaatan aset BUMN. Ini bisa kita lakukan tentu saja, dan kami sangat terbuka, dan secara pribadi saya sangat concern terhadap hal ini karena banyak sekali aset kita yang sebetulnya tidak memberikan nilai tambah. Nah, ini yang pertama, Pak. Yang kedua adalah kami juga sangat terbuka, tadi disampaikan juga oleh Pak Nusron, dan ini sudah beberapa juga yang kami lakukan, Pak. Sebetulnya kita bisa saja menerbitkan dalam bentuk kerjasama itu adalah HGB di atas HPL yang sebetulnya kualitasnya hampir mirip dengan ultimate yang diharapkan oleh teman-teman di petani. HGB di atas HPL ini kalau in case kita mau kembangkan juga bisa sebetulnya. Jadi kalau kita menerbitkan HGB di atas HPL-nya milik kita itu juga bisa. Dengan jangka waktu tertentu, tadi sudah disampaikan bisa 30 tahun, kemudian kita bisa perpanjang. Dan normalnya kami bisa sampai dengan 80 tahun, 2 kali perpanjang plus. Nah, ini menurut saya adalah solusi karena bagi kami tanah kalau tidak dimanfaatkan juga percuma kan Pak. Aset tercatat tapi tidak memberikan nilai tambah yang pada akhirnya juga tidak bermanfaat. Karena itu yang sampai yang ada di kekuasaan Kementerian BUMN Pak, 2 ini bisa dilakukan dan nanti tentu kita akan intens berkomunikasi dan berdiskusi dengan Ibu Dewi. Silakan nanti di mana yang terjadi konflik saya akan secara personal akan membereskan ini karena bagi saya ini juga sesuatu yang harus kita bereskan. Karena BUMN ini kan milik rakyat, nggak ada gunanya juga kalau BUMN itu tidak memberikan hasil buat rakyat. Jadi buat saya ini sesuatu yang nanti bisa kita selesaikan. Dan kalau yang levelnya lebih tinggi lagi, tentu saya setuju dengan yang disusulkan oleh Pak Menteri Kehutanan, kita mesti ada lembaga yang menyelesaikan. Buat kami juga aset nggak ada gunanya juga kalau tidak dimanfaatkan. Kalau kemudian keputusan negara harus mendistribusikan aset ini juga tidak masalah. Karena memang, tetapi itu di luar kewenangan daripada Kementerian BUMN. Karena itu nanti mungkin kita memang mengusulkan, saya sepakat dengan usulan Menteri Kehutanan bahwa mesti ada lembaga yang menyelesaikan supaya konflik ini tidak berkepanjangan dan juga negara menerima manfaat dari aset-aset yang produktif. Kurang lebih begitu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dikit Pak Dasko. Ya, silakan. Saya punya pengalaman dulu menyelesaikan beberapa kasus, meskipun clear di BUMN Bang. Tapi akhirnya nanti itu di Kementerian Keuangan. Jadi Menteri Keuangan juga harus duduk di sini. Karena ada undang-undang BMN itu. Jadi nanti terlibat di sana. Jadi harus ada satu menteri lagi yang terlibat. Nggak cukup di BUMN. Makasih. Baik, silakan pimpinan Komisi 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan DPR RI dan rekan-rekan dari DPR dan para menteri, Bapak Ibu, para petani yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Hari Tani Nasional untuk saudara-saudara kita para petani dan hidup petani Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Dan saya sangat prihatin dan saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah atau atas nama Presiden, tapi saya secara pribadi saya tahu Pak Prabowo pasti juga ikut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Bapak Presiden selalu mengatakan mengenai pasal 33 bahwa kekayaan dari bumi Indonesia ini air, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya harus bisa dinikmati oleh sebesar-besarnya sebanyak-banyak rakyat Indonesia.
Oleh karena itu ini hal yang penting dan saya percaya beliau akan dengan adanya pertemuan kita hari ini pasti mendapat laporan dari para menteri-menteri dan Pak Dasko. Beliau pasti akan segera menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Amin. Kemudian untuk diketahui bahwa kami dari Komisi 4 sedang merevisi rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Juga kami sedang merevisi rancangan undang-undang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi kami mohon masukan juga dari rekan-rekan semuanya, bisa keluhan-keluhan apa yang bisa dimasukkan dalam undang-undang ini, revisi ini, supaya kita bisa masukkan bahwa dan undang-undang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya dan tidak perlu ada revisi-revisi lagi karena kita sudah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir tentunya saya ingin sekali mengunjungi perkebunan akar wangi yang sudah katanya sudah diekspor sampai ke Paris. Penasaran sekali. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih. Pak Saad mungkin. Ya, makasih pimpinan DPR, nih para menteri dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria maupun SPP, Kang Agus, Mbak Dewi, Kang Yudi, dengan kami di DPR ini sama. Kita ingin apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di petani, masyarakat yang ada di desa, ini bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Kenapa? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan soal keadilan dan kepastian kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi rakyat ini kan menjadi sangat penting. Ini penting, kepastian dan keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi konflik, persoalan tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Tadi kebutuhan untuk pembangunan. Negara perlu membangun, butuh tanah. Korporasi butuh tanah. Kepemilikan kepentingan pribadi butuh tanah. Nah kalau ini tidak dikelola, ditata dengan baik, maka konflik-konflik ini akan terus ada dan yang selalu dirugikan adalah rakyat petani kan gitu. Karena itu memang komitmen kita sama. Nah yang lebih penting juga selain komitmen kita yang di sini sama, bagaimana kita bisa menyelesaikan, melaksanakan apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan Presiden kita, Pak Prabowo, yang selalu dalam setiap kesempatan itu mengutip pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ini kan selalu dikutip dalam setiap kesempatan pidatonya. Artinya dari sisi komitmen, keberpihakan dan kemauan ini sudah nggak perlu kita pertanyakan. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya saja. Agar apa yang disampaikan oleh teman-teman KPA maupun SPP ini bisa dengan cepat kita bereskan. Nah ini yang menurut saya. Dan hari ini pimpinan DPR merespon itu semua.
Pak Dasko, Pak Cuncun, terutama Pak Dasko. Sebelum kita ketemu ini kan sudah 2 kali kita ketemu untuk membicarakan terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu cepat apa yang diusulkan seperti tadi. Memang perlu kolaborasi. Nggak bisa kalau nggak kolaborasi. Saya pernah di Komisi 2. Pernah menjadi pimpinan di Komisi 2. Ini kalau misalnya masih ada ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga, selama itu juga apa yang menjadi persoalan yang menimpa disampaikan tadi itu tidak akan pernah terselesaikan. Karena tadi lintas sektoralnya ada kehutanan, ada agraria tata ruang, ada yang namanya KKP, ada yang namanya menyelesaikan ini nanti Pak Dasko yang akan menyampaikan kepada kita semua. Jadi sekali lagi saya DPR sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan Hari Tani ini, Hari Tani Nasional ini menjadi momentum dan sejarah awal kita menyelesaikan terkait dengan berbagai persoalan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Prof Dasko, Pak Saan, pimpinan Komisi 4 dan seluruh anggotanya, para mitra menteri, sahabat-sahabat dari KPA, senior Kang Agus, terima kasih sudah hadir di Gedung Rakyat di Senayan. Saya itu 2014 sampai 2018 di Komisi 4. Problematika yang dibahas pada hari ini itu sebenarnya sudah mungkin sebelum 2014 sudah diperjuangkan oleh KPA. Tapi hari ini momentum yang luar biasa di Hari Tani Nasional. Mudah-mudahan apa yang diinginkan diperjuangkan oleh teman-teman sahabat-sahabat semua ini terkabul semuanya. Terutama ini betul Pak Kodari tadi, Kodari. Saya merasakan Pak, sejak di Komisi 4 tahun 2014 itu, bicara satu peta ini udah kita minta Pak. Dari sejak Menteri Kehutanan pendahulunya Pak Raja Juli ini, satu peta. Pak Nusron bicara apa petanya beda dengan kehutanan. Peta di Pak Nusron yang dibikin nanti tidak diakui oleh kehutanan. Makanya saya juga barusan udah bisik, Prof ini problematikanya di peta. Itu. Urusan nanti tata ruang segala macam menyusul. Kalau petanya sudah clear, tidak ada lagi ego sektoral antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, dan petani juga akan merasakan nanti menerima kalau ini sudah keputusan daripada keputusan kolektif antara eksekutif dan legislatif, keputusan bersama berupa rule, aturan yang akan dipakai untuk tata kelola negara kita ini. Jadi pada hari ini luar biasa teman-teman langsung diterima pimpinan DPR, dihadirkan juga ini para menteri. Insya Allah perjuangannya berhasil dan semangat semua. Jangan ada tadi undang-undang pangan lagi direvisi tapi paradok pangan. Bapak Ibu sekalian yang berjuang untuk memberikan makan di Indonesia tapi kesejahteraannya tidak diperjuangkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarah Pak Dasko. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saya boleh bacakan mungkin kesimpulan dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk
pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasko, izinkan kami menyampaikan ekspresi. Silakan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri, Ibu Menteri, kepada pimpinan Dewan, kepada seluruh yang hadir, tidak ada niat dan keinginan kami, bukan kami lembaga atau perkumpulan yang memaksa-maksa kehendak. Tapi kami ingin juga memaksa-maksa melanggar aturan. Juga memaksa-maksa di luar batas kemampuan. Tapi apa yang kami tuntut adalah suatu keharusan yang memang bisa dikerjakan dan bisa dilakukan. Dan hari ini, terutama buat saya, 30 tahun berjuang, pertama ada DPR, saya pertama aksi ke DPR. Dan baru kali ini, rakyat aksi, terutama buat petani bisa menghadirkan menteri. Dan para menterinya hadir lagi semua. Ini ya. Dan termasuk SP yang baru, nggak belaga-belaga, karena bukan jenderal kali ini ya. Kalau dulu jenderal ya. Ini adalah indikator kekayaan terbaik dalam membangun bangsa ke depan. Mudah-mudahan pengakuan kami juga dibalik juga akan ada pengakuan sebaliknya. Intinya kita tidak saling memaksakan kehendak, semua berpikir bangsa dan negara di atas kepercayaan kepada institusi dewan. Biarlah orang lain tidak percaya, kami tetap percaya gitu ya. Dan kepada institusi pemerintahan ini. Ini bukan bahasa basi politik, saya aktivis Pak. Jadi sekali lagi ini adalah kekayaan semua dan ini akan kami sampaikan ke semua supaya bisa bersabar. Mudah-mudahan kelembagaan ini segera dibentuk, tadi kolaboratif dan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dasko, izin pimpinan. Ya. Silakan. Ya, tentu atas nama Konsorsium Pembaruan Agraria mewakili 139 organisasi di 23 provinsi, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR yang sudah mempertemukan kami untuk berdialog dengan seluruh kementerian dan lembaga, secara khusus tentu kepada seluruh menteri dan pimpinan dari kantor staf presiden. Saya pikir beberapa tentu masih perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan one map policy, kemudian politik pangan, dan juga yang berkaitan dengan tadi Pak Nusron menyampaikan soal kaitannya dengan bank tanah, hak pengelolaan dan tanah terlantar. Saya pikir kita perlu melihat kalau ada jalan singkat bagi rakyat untuk mendapatkan tanah, kenapa kita harus lewat jalan panjang, lewat mekanisme pengadaan tanah, lewat bank tanah. Nah, kemudian juga ke Pak Raja Juli, kita perlu memastikan bahwa memang yang kami inginkan tentu bukan sekedar akses. Jadi bukan berkaitan dengan perhutanan sosial, tapi juga yang berkaitan dengan pengakuan hak atas tanah secara penuh. Jadi kalau misalnya kampung-kampung, desa-desa, tanah pertanian produktif itu ada manusianya, ada perkampungannya, sebaiknya segera dikeluarkan. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agustiana, sudah ada putusan MK 45, sudah ada undang-undang kehutanan bahwa pengukuhan kawasan hutan itu harus melewati 4 tahapan. Dan mayoritas klaim-klaim kawasan hutan itu hanya lewat penunjukan saja. Jadi ini yang harus dikoreksi oleh negara. Dan kemudian saya mengapresiasi respon positif dari Bapak pimpinan DPR semuanya terhadap aspirasi kami yang berkaitan dengan bagaimana strategi kita untuk mempercepat reforma agraria dengan membentuk badan pelaksana termasuk pansus reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Selebihnya kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan menindaklanjutinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan satu yang sebenarnya ini menjadi aspirasi kami, Hari Tani Nasional ini adalah berdasarkan Kepres dari Presiden Soekarno yang ini ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Tapi selama ini kami merasa bahwa kementerian dan
lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria termasuk Kementerian Pertanian tidak pernah merekognisi Hari Tani Nasional. Untuk itu kami mengharapkan agar 24 September ditetapkan sebagai Hari Nasional, Hari Tani Nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri kita di masa yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titik kami undang, semua menteri kami undang. Tanah-tanah kami itu bukan tanah kosong. Ribuan jutaan orang ada di sana. Ada banyak sekolah, ada tempat ibadah, ada tanah-tanah pertanian, ada lumbung pangan. Jadi kami sangat terbuka, ada wisata rakyat juga. Kami terbuka, silakan lihat realitanya di lapangan. Menurut saya bukan sekedar peta. Peta penting Bapak. Peta penting, tapi kenyataannya bukan hanya soal peta. Tapi bagaimana misalnya peta rakyat juga direkognisi. Tidak hanya peta kementerian. Kemudian juga tadi political will dan konsistensi dari semua menteri untuk memastikan memang reforma agraria ini tidak lagi menjadi gula-gula manis sampai dengan nanti pemerintahan Prabowo berakhir. Kita masih harus aksi ke jalan dan merasa resah karena memang pasal 33 tidak kunjung dijalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Khodori, petanya itu peta rakyat juga harapan rakyat itu dipetakan gitu, sama dengan keinginan Anda kan? Ya paham. Ya, yang dikhawatirkan oleh Bu Dewi, peta rakyatnya jangan hilang. Ya, atas nama DPR dan pimpinan DPR, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada kawan-kawan dari KPA, Serikat Petani yang mewakili sekian banyak organisasi kerakyatan dan juga kepada para menteri, wakil menteri dan juga KSP dan pimpinan Komisi 4 dan anggota Komisi 4 dan semua hadirin yang hadir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan tadi Pak Dasko sudah menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan, itu sudah direspon. Insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik dan kami di DPR tentu berkomitmen untuk menjalankan ini semua. Jadi sekali lagi terima kasih dan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bacaan doa dan foto bersama dengan kami. Ya. Bapak Dasko, kami mau menyerahkan data 1,7 lokasi prioritas reforma agraria.